Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NIM 2102352, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sebelumnya, mari kita ketahui sejarah pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pada anak. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Kemudian, hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga bersifat universal. Pada prinsipnya, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia di Indonesia sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Munculnya konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan sejarahnya tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut, yaitu kekuasaan pemimpin yang tidak tunduk pada pemeriksaan reguler lembaga lain seperti yudikatif, legislatif, agama, dan ekonomi pada masa Louis ke-14. Oleh karena itu, hak asasi manusia muncul karena perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia dari perilaku sewenang-wenang para penguasa. Pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendeklarasikan terkait hak anak dengan alasan anak belum tahu apa-apa dan belum dewasa baik secara fisik dan jiwanya. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan serta pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum atau setelah dilahirkan. Dengan itu, pada tahun 2002, Pasal 2B terkait hak asasi manusia berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Anak Sedunia. Terkait Deklarasi Jenewa tentang hak anak pada tahun 1924, PBB mendukung pentingnya hak anak dalam deklarasi. Pada tahun 1959, 20 tahun kemudian diadakan Tahun Internasional Anak. Hal ini menjadi pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi. Proses penyusunan tersebut sangat banyak tantangan dan tentu tidak mudah, karena harus dilakukan banyak negosiasi mengenai lingkup dan sifat hak anak. Terdapat 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya konvensi PBB tersebut. Yang pertama, non-diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik anak. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan anak. Dan yang keempat, pandangan anak. Untuk mendukung mengenai dan perlindungan anak, maka diperlukan institusi yang khusus membahas tentang isu anak yang dianjurkan oleh Komite tentang Anak. Dari sudut pandang internasional, para anggota Komisi Anak memenuhi banyak maksud. Esensi dari hal tersebut adalah bahwa mereka adalah suara anak-anak, penganjur untuk hak anak, sebagai investigator pengaduan dan penasehat pemerintah. Kemudian, hukum dan perundang-undangan tentang hak dan perlindungan anak. Di Indonesia sendiri, dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, undang-undang tersebut di tahun 2014 terjadi perubahan. Pada perubahannya, lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Kemudian, kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perlindungan anak.
Negara dan pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa adanya perbedaan, baik membedakan suku, agama, ras, dan yang lainnya. Di Indonesia yang bertugas terkait laporan pelanggaran hak dan perlindungan anak adalah KPAI, yang merupakan singkatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga ini independen yang pembentukannya dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian ketentuan pidana atas pembunuhan hak dan perlindungan anak. Perbuatan yang termasuk dalam tindakan pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan adalah yang pertama, diskriminatif, yang kedua, aborsi, yang ketiga, pembiaran dan penelantaran anak, yang keempat, pengangkatan anak, yang kelima, penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, kemudian yang terakhir adalah eksploitasi anak. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.